Ronald, kakak saya punya experience sendiri. Kerja di Ya. tempat lain juga sih. Adik saya baru kerja, baru mau mulai kerja, baru mulai bisnis. Saya punya Mhm. experience sendiri. Ibu Ya. saya punya experience sendiri. Dijadiin Mhm. satu, jadinya apa? Berantem. Oke, nah lanjut nih Chef. Perjalanan tadi awal merintisnya tadi udah mulai nih masuk ada pesan dari Mama. Yuk kamu kalau misalnya kamu mau nyemplung di dunia kuliner, do it your best gitu. Nah terus Ya gimana kalau Chef misalnya, perjalanan? maksudnya kalau misalnya bisa ngertinya dunia F&B, ngapain pergi-pergi tempat lain, ya kan? Ya. Kerjain aja di kayak gitu. Ya udah, so dari situ, okay, well, started working. Habis gitu, I got a job. Waktu itu ditawarin sama mama juga, Mhm. bantuin consultancy di Jakarta. Terus dari situ ngurusin restorannya. Ya udah, Mhm. waktu itu pemilik restoran minta untuk di Jakarta sampai apa beberapa Oh. tahun gitu, 2 tahun. Ya udah, waktu itu udah set up restorannya di Jakarta. Terus kenal si Juna, kenal Chef Ah, Juna. Sebelum dia oke. ikut MasterChef, dia juga baru balik Ya, dari Amerika. Ya udah, kenal dari situ. Kalau misalnya ditanya MasterChef gimana caranya, ya semua itu gara-gara si Juna. Waktu itu dibilang gara-gara Chef di Juna ya. BBM waktu itu. Iya, si Juna waktu itu jadi juri kan. Kita sering hangout juga gitu. Terus habis itu si Juna one day bilang, "Oh, no, lu mau gak jadi guest chef di MasterChef?" Ya udah sih, datang. Ya udah, habis itu ya dari situ jadi guest chef bintang tamu, and then season ketiga itu baru diundang untuk menjadi Oh, dia juri. menjadi Iya, nah juri. kalau misalnya tanya gimana caranya, ya sebenarnya ya yang ngundang, yang introduction-nya semua ya dari si Juna. Ah, oke. Gitu. Wow, oke. Berarti perjalanan mulai titik tipping point-nya itu waktu Chef Arnold balik ke Indonesia, ke Jakarta. Hmm, hmm. Ya dari situ, baru baru dari situ ya, that's where somehow ended up di MasterChef Indonesia sampai sekarang. Gitu. Ya, oke. Berarti waktu itu bolak-balik dari Sydney, ya dari Yes, Sydney Jakarta, Sydney Jakarta. iya, masih bolak-balik. Oh my Kan God. rumah kan semua di situ. Ya, 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 ya. Gitu. Oke. Nah, Nah terus habis gitu, adik saya ikut MasterChef Australia. mhm. Terus waktu itu udah selesai, ya udah kita buka bisnis restoran bareng-bareng sekeluarga. Koi Dessert Wow. Bar in Sydney. Gitu. Koi Dessert Bar. Dan itu Yes. aku tuh searching ya, chef itu, wow, itu enak-enak banget. Itu kalau kalau ke sana tuh kayak, wow, pengen cobain semuanya. Ya itu, I think I mean it's a hard work dari kita semua. Ya, I think Koi Dessert Bar itu adalah salah satu melting pot of our family, punya background story and also our ya. passion di F&B. Dari ibu saya, mama saya masih ngurusin juga, yang bikin kuenya Oh, juga sampai masih sekarang? mama. Yeah, so it's basically, I think Koi Dessert Bar itu, it's a statement and also a melting pot di mana, I think all our experience sebagai perjalanan mama mama jadi F&B, jatuh Mhm. bangunnya dari pemilik F&B sampai jadi kitchen hand juga pernah, ya kan. Iya. Habis gitu dari my brother, dari saya, dari Ronald juga. So I think Mhm. it's a melting point of our experience, our family story, perjalanan kita di dunia F&B ini gitu. Wow, dan jadi So satu ya, di Kue Dessert Bar. Banyak yang itu aja penasaran loh, Chef, serba. gimana gimana perasaannya atau bagaimana rasanya bekerja sama dengan keluarga sendiri, membangun bisnis bersama keluarga sendiri. Wah, ini ketawanya lepas banget nih, pasti ada something. Gimana rasanya kerja Iya, sama keluarga itu ya? It's not, itu tuh bukanlah hal yang mudah. oke. Kerja sama keluarga, apalagi kita bertiga cowok, Ya, ya kan? Kita tuh selama ini nggak pernah bekerja sama. Kita tuh nggak pernah kerja bareng, itu nggak pernah. ya, Si Ronald, kakak saya, punya experience sendiri. Kerja di ya. tempat lain juga sih. Adik saya baru kerja, baru mau mulai kerja, baru mulai bisnis. Saya punya Mhm. experience sendiri. Ibu Ya. saya punya experience sendiri. Dijadiin Mhm. satu, jadinya apa? Berantem semuanya. Ribut semuanya. Apakah sampai bergulat gitu? Oh, nggak sampai gula sih, sampai lempar-lemparan
Pernah waktu itu Wow, sama kakak saya pernah sampai ribut, sampai pernah lempar ikan, lempar botol. bahaya juga ya Jadi, bertengkar di dalam nah, dapur. ya itulah namanya. I mean, ya itu that's us, that's the reality gitu. Kita nggak Ah, ini. So itu tuh it's an adjustment period waktu itu. ya, Kita masih adjusting, kita masih perkenalan. Siapa yang kerjanya bagaimana, siapa yang kuatnya di mana. Jadi kita nggak ya, ngerti sama sekali. Pokoknya semua ego jalan-jalan gitu. ya. Ya udah dari apa namanya dari situ kita we have an adjustment, ya Mhm. kan? Once we have an adjustment, kita mengerti dan kita baru tahu, oke, si kakak saya itu strongnya itu apa sih, strong pointnya itu apa sih, kelemahannya apa sih, saya sendiri kelemahannya apa sih, adik saya juga ini apa sih, ibu saya apa sih. Nah dari situ tuh itu menjadi salah satu fondasi Mhm. kita sudah saling mengerti satu sama yang lain, kekuatan dan Mhm. juga kekurangan. Nah dari Ya. situ kita kerja lebih gampang, kita kerja saling mensupport. Karena Mhm. gimana pun mau ada partner, mau ada ini, mereka adalah brothers and also darah daging. Ya. Saya pun kalau misalnya nggak ada Ronald, nggak ada adik saya, will never be there. Koi will never happen. Sebaliknya juga. Dan Mhm. kita tahu, kita saling percaya, I always have their backs, as seperti juga mereka, they always have mine. Mhm. Regardless gimana pun, no judgment dan lain-lain. Ya. Dan kita kita kalau misalnya ditanya, adik saya masuk MasterChef Australia, saya di MasterChef Indonesia, si Ronald, kita nggak ada iri hati sama sekali. Kita justru Mhm. kita benar-benar saling menyupport, kita sangat Saling happy dengan support. achievement satu sama yang lain gitu. Dan Ya. kita jadi belajar menghormati satu sama yang lain. I think it bind the bond closer and apa Mhm. closer together and stronger. Wow, wow, ini brother Gitu. goals. Tiga tiga Ya, laki-laki tapi bergabung kalau kita di masih berantem, sebuah masih cahaya. berantem, masih meribut, Oh, masih ribut, TikTok masih ada pasti. until now? Until lo ya hal-hal kecil ada, bercanda-bercanda gini masih ada, gitulah. Oke, Namanya nah, we're always be boys kan, kita cowok. oke. Ada yang penasaran gini, Chef. Hmm. Tadi kan Chef kan bilang bahwa masing-masing ini punya kemampuan masing-masing ya, punya kompetensi, ada kelebihan dan kekurangan. Nah, itu gimana sih Chef cara recognize gitu, cara kita kamu kuatnya di bagian ini ya, mungkin kamu handle ini aja. Kalau aku kuatnya ini, aku handle ini gitu. Oke, untuk itu I think gitu loh. Kita kita itu waktu pertama kali kerja, kita itu saking kita, we think we know, kita tahu semuanya, ya kan? Mhm. Saya tahunya masak, oke. Tapi Ya. secara serving customer, I think I know how to do it. Adik saya juga merasa pikir seperti itu. Kakak saya mungkin bisa kasih input tentang makanan dan lain asal komen. Nah, Ya. justru kita tuh nggak ngerti, kita sering cekcok, adjustment period dan lain-lain. Mhm. Dari situ justru kita merasa, oh why are we moving so slow? Kenapa kok kita mau? Oh ternyata kayak gini. Kenapa sih Hmm. kalau kita misalnya berantem dikit-dikit ribut dikit ini kan capek semua. Nah Ya. dari situ kita baru realize, oke, well gimana kalau misalnya kita stop talking, why don't we just work? Dari situ kita bisa melihat dan juga mulai mengapresiasi satu sama yang lain, Hmm. ya kan? Dan juga dari situ, I think appreciating one another bukan cuman sebagai brother atau apa partner juga, I think Mhm. just in general gitu with your partner sama ini, Ya. appreciating it, kasih tahu apa yang ini, dan juga take Mhm. take take apa namanya take complaint as constructively gitu. Ya. Oke, wow, keren keren. Oke, jadi itu tadi ya, geng. Itu buat inspirasi kalian juga. Kalau mungkin kalian sekarang sedang sama seperti Chef Arnold, ada usaha bersama saudara, Iya, itu bisa jadi tips yang bagus sekali. Oke, benar. nah tadi kan usaha bersama saudara. Nah, sekarang kalau kita tahu nih, Chef Arnold kan mulai mengembangkan bisnisnya dengan partner-partner Hmm. lainnya. Jadi bukan saudara Hmm. nih, tapi partner Hmm. salah satunya kan ada Kaisang dan Gibran ya Gibran ya. untuk Mangkokku. Nah, Hmm. itu banyak yang penasaran tadi Chef. Ada beberapa pertanyaan tadi yang tanya, Chef gimana kok bisa bekerja sama dengan mereka? Awalnya tuh gimana? Awalnya itu eh awalnya itu tuh si Kasang itu sebenarnya disuruh kerja buat saya, Oh, disuruh kerja sama saya. Iya, oleh? waktu dia baru lulus SMA.
tahun 2000 berapa ya? 2013? 2014. 2017. 2014. Oh, 2014. Waktu Wow. ya waktu itu saya Kaisang, ada waktu itu saya Kaisang buka. disuruh kerja sama Chef Arnold di mana? Iya, waktu itu ada restoran di Grand Indonesia waktu itu buka. Terus habis itu diam-diam Bapak datang sama Kaisang sama Kayang. Oh, Pak Kaget dong. Jokowi. Iya, ada fotonya kok. Ada Oh, cerita. Nah, waktu itu ngomong-ngomong panjang lebar, saya bingung dong mau ngapain kok diem-diem saya di apa Bapak datang gitu kan. ya. Ternyata ini Bapak bilangin, iya si Kaisang ini lagi lagi mau kuliah, tapi sebelum kuliah disuruh kerja dulu, kerja F&B. Terus habis itu ya Oke. udah. Nah dari situ memang udah kenalan, ya udah dari kenalan dari situ. Ya. Dia nggak pernah kerja by the way, dia langsung kuliah. Oh, jadi sebenarnya dia akhirnya tidak bekerja di restorannya chef. Enggak gitu. Cuma tuh karena namanya dikenalin gitu ya udah. Oke. Terus habis gitu, tapi ya kita masih ngobrol, kita masih ngomong, chit-chat Hmm. gitu, sama Mas Gibran, Kaisang. Nah dari Ya. situ ya udah. Waktu itu kan memang udah kenal dari 2000, dikenalin waktu 2014. Nah setelah Ya. itu 2000 kemarin 2 tahun yang lalu ya saya tuh balik ke Indonesia dari Sydney. Hmm. Um, Bingung mau ngapain, maksudnya oke kita waktu itu jadi juri master chef gitu kan, tapi kan Ya. nggak mau cuman di TV aja, nggak mau cuman ini aja, I wanna have a business of my own juga gitu. Terus Ya. ya udah, my dad bilang ya udah kenapa kok kamu nggak tanya-tanya aja sama si Mas Kaisar sama Mas Gibran gitu kan, mereka juga F&B, siapa tahu Mhm. bisa ini, Bisa nyambung ya. bisa nyambung sama ini. Ya udah, I reach out to Mas Gibran sama ini, terus Mas Gibran Mhm. kita datang ke Surabaya ngobrol. Halo? Halo, Halo, chef? waduh loh Oh, ngeheng. iya, kayaknya nggak ada sinyal tadi. Sorry, sorry. Ya itu ceritanya kayak gitu. Ceritanya Oke. pulang ke Surabaya, pulang ke Indonesia, terus tiba-tiba kita ngomong-ngomong sama si Mas Gibran, terus udah jadi Mhm. mangkokku gitu. Wow, oke. Hmm. Nah, eh, gimana cara awal pertama kali chef menentukan aku mau bikin ini deh gitu? Hmm. Mau bikin mangkokku gitu. Iya, kan kan banyak macam nih tipe kuliner. Hmm. Jadi apa namanya, kita waktu itu kita tuh saya ya kita bertukar, kita diskusi, kita tukar pikiran, kita kira-kira mau bikin apa ya kan. Mhm. Dari situ kita planning. I think it takes, kalau nggak salah 7-8 bulan sebelum mangkokku buka, kita udah planning Ya. 7-8 bulan Mhm. sebelumnya gitu. Jadi kita we do a lot of research, kita Mhm. mikirin kita mau bikin apa gitu. Karena kita nggak mau cuma bikin suatu produk yang cuma nge-hype saja gitu. Kita mau menjadi Mhm. makanan itu, kan sekarang stigmanya orang-orang buka restoran, buka apapun 3 bulan rame habis itu sepi. Ah, ya, Jadi kita banyak yang mikirin, seperti oh itu. bagaimana kita menjual apa, produk apa dengan ya dengan value apa supaya kita bisa breakthrough lebih dari 3 bulan itu. Bagaimana kita bisa mengeluarkan brand-brand yang dicintai oleh masyarakat gitu loh, Ya. dengan visi yang besar. Nah, kalau misalnya kita Mhm. bilang mangkokku itu apa sih? Mangkokku itu sebenarnya kita we want to be and we aim to be number one rice bowl in Indonesia. Mhm. Kenapa kita memiliki moto seperti itu? Karena begini, ini prinsip dan juga mimpi dari Mas Gibran sih sebenarnya. Yang saya sangat benar-benar oh oke, wow, benar juga gitu loh. Visi misinya dia Ya. dan juga keinginannya dia itu, dengan dia kan bisnisnya banyak banget ya. Si Mas Gibran di bisnisnya banyak banget. Um,
Tapi kenapa kok bisnisnya banyak banget dan ini karena visi misi dia tuh seperti ini. Kenapa kok nggak ada brand-brand Indonesia? Kenapa kok brand-brand Indonesia tuh nggak bisa go internasional? Kenapa kok di mall-mall di Indonesia ini 80% itu isinya brand-brand asing, Iya, betul. ya kan? Nah, jadi dari visi misi seperti itu kita terapkan, makanya kita bermimpi untuk kita ingin mengembangkan mangkok baseball Indonesia Hmm. supaya kita bisa go internasional juga. Amin ya kalau bisa, ya kan? Terus contoh seperti Amin. boba-boba dan lain-lain. Boba-boba itu Ya, kan betul. minuman luar gitu loh. Kok kita udah nggak kenapa kok kita nggak bisa menikmati dan juga membuat minuman-minuman tradisional dibikin keren supaya menjadi hype. Kenapa kok masih import minded, ya Mm-mm. kan? Gitu. Ya, Makanya kalau misalnya si Mas Gibran ada brand juga, dia namanya brand minuman gula gitu kan. Itu kan ya, memodernkan minuman-minuman apa namanya? Local drinks tradisional. gitu. Ya. Gitu. Wow, oke. Nah, kalau bisnis-bisnis lainnya gimana, Chef? Kan tadi awalnya pertama kali berarti kan Koi Dessert Bar bersama saudara, bersama Hmm. kakak dan adik. Kemudian Hmm. sebenarnya sebelum Mangkoko ini, apakah ada lainnya atau setelah Mangkoko baru Oh, ada. keluar-keluar brand-brand lainnya? Ada. So basically I think ini semua juga disuruh Tuhan kali ya. Jadi sebelum Mhm. semua orang mendengarkan everybody look at Koi, everybody look at Mangkokku, semuanya juga ngeliat oh Master Chef, Reynold Iya. Purnomo dan lain-lain gini gini gini. Tapi mereka nggak banyak dan juga dari saya pun juga nggak banyak orang mengerti dan juga melihat what it takes Hmm. to have that gitu. Di balik layar itu seperti apa? Ya. Sebelum ada mangkokku, itu tuh bagaimana? Kita ada juga Mhm. satu namanya Monkey's Corner. Ya, Manggis Bar, Corner. small bar ya, small bar in Sydney. Dan saya rasa Monkey's Corner itu adalah salah satu tempat yang saya dihajar um, dari berbisnis dan juga untuk berpikir secara berbeda. Hmm. Kenapa? Monkey's Corner itu begini, kita buka koi dessert bar itu langsung rame, ya kan? Oke. Rame dan juga ada seluruh. Nah, terus kita buka Monkey's Corner. Ini koi dessert bar, Monkey's Corner di sini di sebelah-sebelahan. Mhm. Nah, Hah? kita pikir oh, tempatnya kecil. Tempatnya kecil 20 tempat bisa 20 kursi saja dan lain-lain. 20 juta. Gampang lah pasti rame gitu kan. Hmm. Koi dessert bar di sebelah, rame gitu kan. Kita bisa tarik apa marketnya. Ya udah Ya. kita buka. 8 bulan sepi nggak ada apa-apa. Oh, Hari pertama pembelajaran. buka, iya, hari pertama buka si kakak saya bilang, kalau misalnya ini nggak jalan, ya udah kamu pikir aja gimana tutup tempat ini. Hmm. Kita tutup burn money gitu. Ya, I mean dari situ saya belajar, oke, how do you actually, what is the value of F&B business, visi misinya apa, kenapa bikin ini, bagaimana untuk mengoperate dengan minimum minimum equipment dan juga bagaimana semua itu mepet gitu loh. Ya. Semuanya mepet dan lain-lain. Jadi bagaimana untuk bikin menu costing dan saya sampai depresi loh itu waktu itu sampai botak. Oh, pernah Pernah. mengalami hal itu ya, Chef? Oh ya, kalau misalnya kita ngomong not everybody's life is perfect, ya kan? Mhm. Everybody punya struggle sendiri gitu. Jadi waktu itu kalau misalnya Ya. saya bisa bilang jujur, I was depressed. Hmm. I was depressed there dengan Ya. kerjaan dan lain-lain, tidak sesuai ekspektasi. Uh, Mhm. tapi ya, one thing is that it always come back to my family, gitu. Support systemnya Ya. siapa? My wife is the biggest support system. My Mhm. brother is a big support system. Dari situ Ya. saya belajar, oke, Monkey's Corner kita bisa lihat kekurangan kita ini untuk menjadi kekuatan. How Mhm. do we create makanan yang dengan equipment yang minimum? Bagaimana kita bisa membuat ini rame dan lain-lain. Dari itu saya rasa dari saya semenjak memiliki mindset seperti berubah mindset dan juga berani stay positif dan juga melihat kalau misalnya ini adalah salah satu potensi yang besar. Dari situ everything changes. Dari yang Ya. 20 seat kita orang nggak ada siapa-siapa gitu, kita justru pengen minta tamu ngeramein. Dari 20 ini sampai sebelum buka itu orang udah ngantri.
Wow. Dari 20 capacity kan McDonald 20. Satu hari kita bisa Ya. sampai 300 orang Wow. di Monkey's Corner sendiri gitu. Jadi dari situ I learn a lot, belajar banyak how to operate the business secara minimum, Ya. bagaimana kita bekerja secara efisien, bagaimana creating a menu dengan hal yang kita dengan efisien tanpa waste dan semua bisa dibikin sama orang dengan rasa yang enak gitu tuh. Jadi from that I learn a lot. Maka dari itu waktu kita buka Mangkokku, kita bisa waktu itu kita sudah plan untuk a bigger picture, bukan cuma satu toko tapi 10 toko dan lain-lain. Jadi cara mindset kita bekerja itu udah beda. Jadi kalau bisa dibilang sekarang, oh restoran sepi, bisnis ini sepi, itu tuh udah nggak bikin takut lagi, justru itu bikin udah mental gitu. Justru cara berpikirnya udah berbeda gitu. Attitude-nya, niatnya itu udah beda gitu. Wow. Oke. Wow, keren Chef. Oke. Nah, berarti perjalanan panjang nih Chef, Hmm. dari awal membuat koi dessert bar itu tahun berapa Chef? 5 tahun yang lalu, 2015. 2015. Dan sekarang sudah 5 tahun nih. Berarti Yes. sudah usia balita. Udah matang. Ya, oke. Nah, Yes. em, apa yang bisa di-share oleh chef? Jadi selama menjalani ini, selama menjalani karir ini, ketika ada jatuh bangunnya gitu ya chef ya, ada perjalanan yang tidak mudah, di mana chef juga Hmm. pernah sempat bilang bahwa chef tuh depresi gitu, bahkan bilang sampai rambutnya rontok, hampir botak gitu. Enggak, memang sampai Ya, dibotakin sendiri. oh, sampai dibotakin. Oke. Nah, apa nih chef yang apa rahasianya untuk chef terus harus bisa pikir lagi, inovasi lagi sampai sekarang tadi mindsetnya sampai berubah gitu. Rahasianya apa chef? Rahasianya gini, pasti look, semua orang itu pasti normal ya. Kalau misalnya not every day, nggak setiap hari itu is a good day, not every day is a happy day, dan nggak setiap hari itu matahari selalu terbit. Contoh sekarang aja corona, nobody Iya knows. betul. Sekarang sekarang orang is Ya. every business bad? Yes, it is bad gitu loh, ya kan? Mhm. Tapi mau gimana? I think one thing for sure itu kalau dari saya accept reality lah, accept Ya. jangan kita harus sampai oh ini semua menyalahkan PT party dan lain-lain gitu. PT party boleh menyalahkan diri, nyalain orang, cari ini excuse, boleh, tapi jangan lama-lama. Accept reality, terus habis itu kita mulai belajar dan juga fokus on the positive things, have faith dan juga ada hope. Yang pasti Mhm. you need to surround yourself with people yang support kalian. Mhm. Your surroundings would orang Oke. yang keep you motivated. That's why I'm so glad to have my brothers juga and my wife and my mom and my family yang sekarang kita bekerja, dan juga mereka pun juga bekerja juga ngebantu, dan mereka itu sebenarnya saya nggak bisa um, minta a better partner dari mereka selain dari mereka. Hmm. Idolanya siapa nih? Idola Yes, idolanya. loh, idola banyak dulu. Secara artis atau celebrity chef atau Idola dalam hal bidang chef deh, memasak. chef masak, adik saya Reno. Oh, really? Really? Enggak.